Shalom, shalom, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mulai semua dengan hari ini kita mau datang kehadiran Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus. Kita mau menjadi seperti murid untuk mendengar kebenaran firman yang disampaikan.
Kau
Sebentar kami memuji dan muliakan nama-Mu, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Tuhan yang menyertai, Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada setiap pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Dan kami tidak izinkan suatu kuasa apapun yang di luar daripada Tuhan yang berusaha mengganggu konsentrasi ibadah kami pada hari ini. Kami tolak mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Allah Tuhan yang bekerja pada setiap pribadi yang ada. Terima kasih mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh disapa kanan kirinya. Haleluya Yesus.
dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Saya melihat perayaan Natal ini ya sudah semakin setiap minggunya mulai kita rasakan ya, suasana Natal itu sudah mulai kita rasakan dan nikmati ya. Puji Tuhan. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang 23. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan mungkin ke alun-alun ya, ke kota ya, ke daerah kota gitu ya, ke mall-mall gitu ya, itu biasanya kita sudah mulai lihat awal bulan tanggal 1 Desember itu sudah lampu berkelap-kelip ya. Suasana Natal sudah terasa, di mana-mana terasa rame, jual coklat ya, jual hiasan-hiasan. Itu Natal zaman sekarang. Perayaan-perayaan yang ada ya, beli baju Natal gak dilarang, monggo silakan. Itu zaman sekarang Natal. Tetapi pada zaman dahulu, pada Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-23, inilah adalah Natal. Natal dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 23 adalah bagaimana malaikat Allah datang kepada Yusuf dan Maria mengatakan bahwa anak darah ini akan mengandung, dia akan melahirkan, dan benihnya itu dari Roh Kudus dari Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke kitab Perjanjian Lama, ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya. Kira-kira tahun pada waktu itu adalah 735 sebelum Masehi. Yesus lahir itu 6 Masehi. Tetapi nubuatan Nabi Yesaya itu sudah dinubuatkan dari 735 tahun sebelum Masehi. Pada waktu Raja Ahaz meminta kepada Nabi Yesaya, ketika Raja Ahaz akan berperang ya, melawan daripada negara-negara daerah-daerah yang ada, bangsa-bangsa yang lain, dia meminta kepada Nabi Yesaya, tolong berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan pertolongan. Tetapi yang terjadi adalah Nabi Yesaya menubuatkan nubuatan ini, dan baru terjadi waktu Yesus lahir pada 6 Masehi. Ini terjadi nubuatan daripada Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Immanuel di sana dikatakan dalam ayat yang ke-23. Nanti kalau Bapak Ibu
ini baru bertunangan kok sudah hamil. Sehingga ayat ke-19 dia hendak menceraikannya secara diam-diam. Terjadi keguncangan secara mental, terjadi masalah, terjadi persoalan. Tetapi malaikat Allah datang kepada dia, mengatakannya dalam ayat yang ke-20, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Secara manusia, Yusuf itu diguncangkan, mengalami ketakutan. Tetapi dalam ayat yang ke-20, malaikat itu datang kepada Yusuf dan mengatakannya. Sehingga kalau ayat yang ke-21 di sana, ayat 22 di sana dikatakan bahwa nanti kau akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Itu adalah satu nubuatan, satu janji Allah yang harus Yusuf pegang. Dan nama pertama tidak saja mengguncang Yusuf, mengguncang juga Maria. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Injil Matius pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34, ini guncangan yang dialami oleh Maria. Boleh kita lihat Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34. Demikian firman Allah, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kegoncangan yang dialami oleh Maria juga adalah dia katakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami tapi sudah hamil. Namun yang pertama dialami oleh mereka adalah Yusuf mengalami keguncangan secara mental, sehingga sampai dia sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan pertama yang diambil oleh Yusuf adalah dia hendak menceraikan Maria. Tidak hanya sampai di sana, keguncangan yang dialami oleh Maria juga. Dalam ayat yang ke-34, bagaimana mungkin ini terjadi sedangkan aku belum bersuami? Saya percaya dalam hati mereka terjadi kegundahan. Terjadi apa? Rasanya hati ini bingung mau bagaimana. Tapi satu janji Allah dalam hidup mereka, Immanuel. Namakan anak itu Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Satu janji Allah yang akan digenapi dalam hidup mereka. Oh, tidak sampai di sana. Masalah persoalan yang mereka alami di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, tidak ada seorang pun keluarga, saya percaya, suami dan istri menginginkan anaknya lahir dari kandang domba. Alkitab katakan tidak ada tempat untuk mereka menginap. Tidak ada tempat untuk Maria dapat melahirkan dengan baik. Saya percaya hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau Allah Immanuel, kalau Engkau Allah yang menyertai hidupku, kenapa Tuhan izinkan aku melahirkan di Palungan? Saya percaya sebagai seorang keluarga, suami dan istri, kita menginginkan yang terbaik. Kita inginkan mungkin yang terbaik buat istri kita. Kita inginkan yang terbaik untuk anak kita. Tidak ada satu orang pun, Alkitab pun mengatakan tidak ada seorang ayah yang akan memberi ular kepada anaknya ketika anak itu meminta roti. Semua menginginkan yang terbaik buat keluarganya, untuk anak-anaknya. Tetapi kegoncangan yang mereka alami tidak hanya secara mental. Mereka mengalami kegoncangan itu sendiri. Situasi, kondisi yang terjadi pun pada saat itu pun tidak membuat mereka menjadi mudah. Tidak menjadi mudah. Alkitab katakan tidak ada tempat penginapan untuk dapat melahirkan di sana. Sehingga yang tersedia tempat pada waktu itu yang dapat digunakan adalah sebuah kandang domba. Seorang raja, mungkin yang punya tahta, mungkin yang punya kedudukan presiden, saya katakan ya, mungkin pun ingin istrinya tidak melahirkan di kandang domba. Semua menginginkan yang terbaik.
bawah 2 tahun itu harus dibunuh, harus dimatikan. Sehingga betul dalam kitab Perjanjian Lama satu nubuatan bahwa akan terjadi isak tangis yang sangat memilukan di kota Rama itu. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur 2 tahun itu harus dimatikan. Kenapa? Karena mau mencari bayi Yesus. Tapi saya percaya ada sebuah janji yang Tuhan kerjakan. Di sana dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria menjadi orang yang berbahagia. Alkitab katakan di dalam Perjanjian Baru, Maria, engkau akan disebut wanita yang berbahagia. Kenapa? Oleh karena hidup Maria dipakai untuk melahirkan bayi Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tahukah perjalanan Yusuf dan Maria yang begitu amat sangat mengguncangkan hidup mereka? Kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan saat ini. Kita berkata, Tuhan, rasanya saya terguncang. Kenapa? Oleh karena masalah, oleh karena persoalan. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana yang namanya Allah Immanuel? Mana yang namanya Allah menyertai? Kok saya mengalami masalah? Kok saya menghadapi penantangan? Ini bukan hanya Yusuf dan Maria saja yang mengalami, tetapi itu bahkan orang-orang yang ada sekeliling lingkungannya. Tidak hanya sampai di sana, satu daerah, satu kota, satu negara. Karena raja memutuskan anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun harus dimatikan, harus dibunuh, dicari dari rumah ke rumah. Mencari apa? Anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Natal yang pertama ini seperti itu. Bukan hanya kegembiraan. Betul, kegembiraan karena Yesus lahir dalam dunia. Bintang yang fajar itu. Orang Majus katakan ada satu bintang yang bersinar yang menandakan seorang raja telah lahir, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia telah lahir. Tapi apa yang terjadi? Di sisi yang lain, mereka pun mengalami masalah dan persoalan. Menjadi orang percaya hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara, boleh kita merayakan Natal, boleh kita bergembira, tapi kita mau mengingat kembali Natal yang pertama itu seperti apa, betapa kesusahan itu terjadi, betapa kesulitan itu terjadi, iman, mengguncangkan iman itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat Allah menyertai. Kata Allah Immanuel itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, ketika Maria berbicara dengan malaikat Allah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak banyak orang yang bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, ya. Tidak banyak yang dapat berkata demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria mengalami penyertaan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya disertai oleh Tuhan, mereka punya sikap hidup yang baik. Maria katakan ketika dia hendak menjalani itu semua, dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah menurut perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Seorang hamba itu tulus.
Kepada apa? Kepada firman Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Karena ada seringkali hamba Tuhan salah untuk memberikan sebuah perintah. Tapi firman Allah itu tidak pernah salah. Dan kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus patuh untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Ada banyak dari kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak suka untuk melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh yang saya mau bawakan kepada kita sekalian adalah hidup daripada seorang Yusuf dalam perjanjian lama. Yusuf adalah orang yang kaya, orang yang disayang sekali oleh keluarganya. Tetapi yang terjadi, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Apakah Yusuf dapat melawan? Bisa, tapi dia tidak lakukan. Tidak hanya sampai dia dijual, dia dijadikan budak. Seorang yang kaya, anak orang kaya. Alkitab katakan dia pakai jubah yang maha indah, jubah yang maha indah itu dirobek, nggak dipakaikan baju, mungkin ya, dipakaikan baju yang biasa, menjadi seorang budak, dijual oleh saudaranya. Nggak sampai dia hanya dijual dan dijadikan budak, dia harus difitnah di dalam rumah Potifar oleh istri Potifar. Perjalanan hidupnya tidak sampai di sana, dia harus masuk dalam penjara. Waktu dia nolong orang lain di dalam penjara, orang lain itu tidak ingat apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Sehingga bertahun-tahun, bukan 1, 2, 3 hari, tapi bertahun-tahun. Saya mengatakan betapa pahitnya hidup daripada Yusuf. Pahit, usia yang masih sangat muda yang dialami oleh Yusuf. Dia terbuang jauh dari keluarganya, saudaranya, orang tuanya. Dia harus dijual, dia harus dibuang. Tidak hanya sampai di sana, dia harus dijadikan budak. Seorang anak yang disayang tapi harus menjadi budak, masuk dalam penjara. Allah Immanuel, Allah yang menyertai, hingga pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya percaya Yusuf menjadi orang yang mendirikan, membuat dirinya menjadi tunduk, menjadi taat, patuh kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita dapat melihat pada waktu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Kalau saya yang jadi Yusuf, mungkin manusia kan? Saya anggap gak kenal, mungkin manusia. Atau saya membuat sebuah hukuman. Karena selama berapa tahun ini saya sudah mengalami hal yang pahit, mengalami kesusahan. Saya akan buat itu kata orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi kan ya. Membuat sebuah pembalasan. Saya akan buat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, nanti baca itu dalam kitab Kejadian. Waktu dia bertemu dengan saudaranya, dia menangis dan dia katakan, Tuhan sudah utus saya ke sini untuk menolong kalian. Ini yang harus kita punyai. Sama seperti Maria. Janji Tuhan itu menyertai hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu menyertai bukan untuk hari ini, tapi untuk esok, lusa, dan seterusnya sampai tahun yang akan kita lewati lagi. Sebentar kita akan tinggalkan tahun 2021. Kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2022.
Kadang-kadang kita nggak cari masalah, masalah itu datang sendiri. Kita nggak usah cari masalah, masalah itu bisa datang sendiri. Kita nggak usah cari persoalan, tapi bisa tiba-tiba persoalan itu datang. Tapi Allah yang berjanji, Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, janji itu terus Tuhan berikan setiap harinya. Tapi masalahnya dalam hidup kita, bisa enggak kita hidup sama seperti Maria? Bisa enggak kita hidup sama dalam kitab perjanjian lama seperti Yusuf? Ketika orang menyakiti hidup kita, kita tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ketika seseorang mengecewakan hidup kita, bisa enggak kita bertahan melakukan firman Tuhan? Sehingga Yusuf katakan kepada saudara-saudara waktu mereka berjumpa, Yusuf itu menangis, saudara-saudara, sampai bilang ampun, ya. Dia katakan maafkan kami. Saudara-saudara tak menyesal. Ada nggak niatan Yusuf untuk balas dendam? Tidak ada. Tetapi dia katakan Tuhan sudah mengirim aku lebih dulu datang ke tempat ini untuk memberkati dan menolong hidup bangsa kita, keluarga kita. Ini yang harus kita punyai. Sama seperti Maria. Alkitab katakan dalam Injil yang berikutnya, pasal-pasal yang berikutnya, Alkitab katakan engkau menjadi wanita yang berbahagia. Apakah wanita yang berbahagia itu datang dengan tiba-tiba? Tidak. Ada proses, ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Kegemparan yang begitu dahsyat. Saya tidak dapat bayangkan kalau saya hidup pada waktu itu, pada zamannya Maria, melihat anak-anak bayi, anak-anak kecil di bawah 2 tahun harus dibunuh. Anak yang kita sayang, kita jaga, kita lindungi, kita pelihara, itu semua harus dibunuh oleh raja. Kenapa? Karena takut ada seorang anak nanti akan menjadi raja menggantikan dia. Di sana ada begitu banyak kesulitan yang terjadi. Bagaimana Yusuf dan Maria itu harus menyingkir ke Mesir. Dia harus pergi ke satu tempat, berdiam menjadi seorang yang asing, balik lagi. Saya mau katakan kepada kita sekalian, mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan hidup kita seperti Yusuf dan Maria, mengalami satu guncangan, mengalami satu masalah, mengalami satu persoalan. Di sekeliling keadaan sekeliling pun tidak buruk. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, sama seperti malaikat Allah berkata kepada Maria, bahwa Immanuel, Allah menyertai hidup kita. Allah menyertai hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia katakan dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, dimanapun kita berada, dia akan sertai. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita yang sudah kita lakukan sama seperti Maria, sama seperti Yusuf pada kitab Kejadian? Yusuf dalam ayat 19 mengambil sebuah keputusan, mau menceraikan istrinya secara diam-diam. Tapi ketika malaikat Allah berkata dalam hidup dia jalani, dia ikuti itu semua. Tidak banyak perjalanan hidup yang dicatat, perjalanan hidup Yusuf yang dicatat oleh Alkitab. Tapi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hati dan Tuhan pakai dia. Saya percaya Yusuf dan Maria bukan satu undian, oh ini menang dapat hadiah bahwa kau dipercayakan, tidak. Tapi Tuhan sudah melihat kehidupan daripada Yusuf dan Maria dan terpilih menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjadi orang yang tulus hati. Bahkan sama seperti Maria, tidak banyak perkataan Maria. Tapi dalam ayat yang ke-38 dikatakan di sana, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kita dapat katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku hamba-Mu. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan, jadilah dalam hidup.
Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus sanggup mengatasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Musik saja menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal bukan berbicara tentang makan dan minum. Natal bukan berbicara tentang pakaian yang indah dan bagus. Tapi Natal berbicara tentang Tuhan yang menyertai hidup saya dan hidup kita semua. Natal itu berbicara tentang janji Tuhan. Tantangan, masalah, persoalan
Tuhan melihat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat hidup kami. Tuhan melihat Tuhan kecintaan kami kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Yesuslah yang lebih besar daripada segala-galanya. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang datang dengan segala kekecewaan, yang datang dengan segala permasalahan, yang datang dengan segala tantangan kehidupan, yang datang dengan persoalan, yang datang dengan segala kelemahan-kelemahan tubuh, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemenangan. Kami percaya bahwa depan dan yang di belakang, yang di atas, yang di bawah, lawatan Allah terjadi. Biarlah Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh lahir dalam hidup kami, dan kami menamakan Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Karena kami tahu Tuhanlah yang akan menyertai hidup kami sampai kesudahan akhir zaman ini. Tergenapilah firman di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai itu terjadi atas hidup kami. Ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami percaya ada Allah yang menyertai hidup kami. Roh Kudus Tuhan terus pimpin hidup kami. Biarlah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami mau taat, kami mau tunduk, kami mau patuh terhadap kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pembalas kepada firman yang telah disampaikan. Saatnya kita masuk ke persembahan yang bertugas untuk ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih dan terima kasih kami telah memuliakan nama-Mu dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Tolong memberkati setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Bapak. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh membantu berjalan Tuhan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rizwan Sitorus tanggal 14 Desember.
Kemudian Ibu Pangaribuan tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember pula Bapak Nihema Daini. Kemudian tanggal 17 Desember Bapak Rizwan Sitorus. Tuhan Yesus memberkati. Untuk janji iman Natal, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak sekiranya ada yang belum. Kemudian untuk mitra di kala duka atau IKK silakan menghubungi juga Ibu Simanjuntak. Setelah ibadah selesai atau jam 10 pagi 19 Desember hari ini akan diadakan Natal untuk anak sekolah minggu. Ibadah malam Natal yaitu hari Jumat tanggal 24 Desember jam 6 sore. Ibadah Natal hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Kemudian ibadah Minggu, ibadah raya disertai dengan perayaan Natal jam 8 pagi. Hanya sekali saja ibadah, 1 jam saja, semua 1 jam ibadah ya. Terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk situasi yang hari ini mulai mengkhawatirkan sebenarnya ya, tentang Corona ini. Omikron ya sudah ada di Wisma Atlet, itu sudah terdeteksi ada 3 orang. Jadi meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara jangan takut, tetaplah yang belum divaksin silahkan secepatnya divaksin ya. Kemudian bagi anak-anak kita umur 6 sampai 12 tahun silahkan bisa divaksin ya. Bapak Ibu bisa membawa anak masing-masing ke puskesmas Kota Bumi, tinggal membawa kakak saja, bisa untuk divaksin di puskesmas Kota Bumi ya. Itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami bisa beribadah, berkumpul sesama umat-umat ketebusan Tuhan, ada di tempat ini mengucap syukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang bernilai bagi kami. Karenanya setiap ucapan yang keluar dari mulut kami dalam bentuk pujian, dalam bentuk penyembahan kami, ketika kami mempergunakan anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan, Tuhanlah kiranya yang diagungkan dan dimuliakan. Karena kami memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Itulah sebabnya biarlah anugerah dan damai sejahtera Allah selalu limpah bagi kami sekalian. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan berkati kami sekalian dengan berlimpah. Melalui usaha dan pekerjaan kami, tangan Tuhanlah yang menopang kami. Teringat akan kami bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun, baik Ibu Sitorus, Ibu Pangaribuan, Bapak Nihema Daini. Kami berdoa bagi Bapak Rizwan Sitorus, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dilimpahkan bagi mereka sekalian. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini dibawa untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati gerejamu dimanapun berada. Hamba-hambamu yang melayani, yang melaksanakan ibadah-ibadah Natal, Tuhan memberkati mereka sekalian. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.